Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema mantan kena guna-guna agar melupakanmu. Lakukan ini agar dia balik sendiri kepadamu. Ya. Nah, jadi kalau mantan kena guna-guna, artinya ketika guna-gunanya bisa dibersihkan, mantan akan kembali seperti dirinya sedia kala. Mantan yang mencintai dan menyayangi kita. Maka kalau guna-gunanya bersih, mantan akan balik sendiri kepada kita. Ya. Nah, jadi guna-guna itu kalau dalam istilah kita ya. Nah, kalau dalam sebagian istilah lain orang menyebutnya sebagai sihir atau juga sihir tafrik, ya, sihir perceraian dan seterusnya dan seterusnya. Maka sihir itu adalah sesuatu yang ada ya. Sudah dilakukan sejak ribuan tahun dulu. Kita ingat ya kisah Nabi Musa alaihi salam yang menghadapi penyihir-penyihirnya Fir'aun. Ya. Begitu juga yang harus dihadapi oleh Nabi Sulaiman alaihi salam. Para penyihir yang juga banyak di zaman beliau ya. Dan itu nanti bisa kita baca lengkap di dalam surat Al-Baqarah ayat ke-102. Tapi intinya bahwa yang mempelajari dan mengajarkan sihir itu adalah setan ya. Seperti yang dijelaskan di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-102. Walakinna syayatina kafaru yu'allimuna nasa sihra. Dan hanya setan-setanlah yang kafir yang mengerjakan sihir. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia. Ya. Nah, maka di antara begitu banyak sihir-sihir itu ada salah satu cabang dari ilmu sihir itu, yakni sihir tafrik atau yang juga sering kita sebut sebagai guna-guna. Nah, guna-guna itu juga macam-macam kan, dan salah satunya adalah guna-guna perceraian. Nah, sihir tafrik itu juga dijelaskan di dalam surat Al-Baqarah ayat ke-102, fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zaujih. Maka mereka mempelajari dari keduanya, Harut dan Marut, apa yang dengan sihir itu mereka dapat menceraikan antara seorang suami dengan istrinya. Nah, itu sedikit pengetahuan kita tentang sihir ya. Jadi kalau kita pengen membersihkan sihir ya kita harus tahu juga ya sedikit banyak agar kita juga mengerti bahwa ini sihir. Tentu kalau orang kena sihir misal munculnya jadi penyakit ya, maka tidak bisa kan berobatnya ke dokter. Jadi misal orang bilang kok bayinya rewel terus misal gitu kan, kemudian dibawa ke dokter tuh, dokter bingung juga tuh, tidak ketemu penyakitnya apa. Nah, maka cara membersihkannya adalah dengan doa ya. Nah, begitu juga kalau guna-guna tadi untuk perceraian ya, untuk membuat seseorang atau mantan ya, mantan suami ataupun mantan istri sampai melupakan kita, melupakan anak-anak, tidak pernah pulang dan seterusnya. Nah, maka yang begini tidak bisa dinasehati ya.
tentu membersihkannya juga harus dengan cara berdoa. Nah, sekarang apa yang bisa kita lakukan? Kita sering mendengar istilah ruqyah, ya. Jadi ruqyah itu juga sudah dilakukan selama ribuan tahun. Di zaman para sahabat pun, para sahabat juga melakukan ruqyah. Jadi di dalam sebuah hadisnya cukup panjang ya, dari Abu Sa'id Al-Khudri, bahwa sekelompok sahabat sedang dalam perjalanan kehabisan bekal. Kemudian mampir ke sebuah perkampungan dan ternyata di sana kepala sukunya itu sedang sakit ya. Kemudian para sahabat ini diminta untuk meruqyah kepala suku tadi. Nah, salah seorang di antara sahabat menyanggupinya. Kemudian diruqyah dengan dibacakan surat Al-Fatihah. Alhamdulillah dengan izin dan pertolongan Allah langsung sembuh ya. Nah, maka kemudian para sahabat tadi mau diberi hadiah 1 ekor kambing ya. Tapi para sahabat belum berani itu menerimanya sampai minta izin dulu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pulang sampainya di Madinah, sahabat yang meruqyah ini langsung menemui Nabi. Nah, sahabat ini berkata, "Ya Rasulullah, wallahi ma raqaitu illa bi fatihatil kitab." Ya Rasulullah, demi Allah, aku tidak melakukan ruqyah illa bi fatihatil kitab, kecuali dengan membaca Al-Fatihah. Fatabassama, Rasulullah tersenyum. Ya, kemudian beliau bersabda, "Ma adraka annaha ruqyah." Bagaimana kamu bisa tahu kalau surat Al-Fatihah itu adalah ruqyah atau untuk ruqyah? Ya. Kemudian beliau bersabda lagi, "Khusminhum wadribul li bisahmim ma'akum." Ambil kambing itu dari mereka, sembelihkan sebagian untukku dan sebagiannya lagi untuk kalian. Nah, jadi itu ruqyah ya. Jadi ruqyah itu bisa untuk penyakit fisik seperti yang dijelaskan di dalam hadis tadi, juga bisa untuk penyakit hati atau penyakit rohani, termasuk juga apapun perubahan yang terjadi karena sihir. Nah, ketika mantan itu kena guna-guna ya, tentu ada beberapa tanda-tanda yang bisa kita lihat dan bisa kita rasakan. Guna-gunanya tadi misal agar mantan melupakan kita. Tujuannya melupakan kita ya agar tidak balik lagi kepada kita kan. Siapa yang melakukan guna-guna? Ya banyak terjadi justru keluarganya sendiri. Misal orang tuanya yang tidak menginginkan mantan balik kepada kita lagi. Misal orang tuanya punya rencana mau menikahkan mantan, jadi sudah punya calon nih dengan orang kaya, biarpun sudah tua bangka, ya. Nah, karena mantan ini masih istri kita, nah maka orang tuanya berusaha memisahkan dengan dihasut atau di kompori, tidak masuk karena misal mantan sangat mencintai kita, nah maka dipakailah cara guna-guna tadi, ya. Nah, guna-guna itu kan teknisnya macam-macam ya. Ada yang dengan dibaca-baca gitu kan. Ada yang melalui makanan yang sudah dibaca-baca sesuatu gitu. Kemudian ada juga melalui minuman yang sudah dibacakan sesuatu ya, dibacakan sihir-sihir dan seterusnya dan seterusnya. Nah, kalau makanan, minuman kan yang bisa keluar masuk rumah kita ya tentu keluarganya kan.
Nah, jadi tanda-tandanya tentu akan terlihat sekali pada diri mantan pada saat menjelang perceraian itu terjadi. Yang pertama, biasanya emosinya menjadi amat sangat tinggi. Ya, kita mengenal mantan itu dengan sangat baik. Misal sudah jadi suami istri 15 tahun. Kita tahu persis orangnya sabar, nerimo, mendengarkan, dan seterusnya. Malah kadang-kadang kita yang emosional. Tapi dalam waktu sekejap lah, katakanlah demikian, terjadi perubahan, emosinya jadi sangat meledak-ledak. Pokoknya asal ketemu kita, bawaannya pasti bertengkar. Marah-marah, uring-uringan, ya, ngamuk-ngamuk. Bahkan kalau marah itu sekarang sudah pakai histeris, teriak-teriak dan seterusnya, ya. Kemudian perubahannya yang kedua, jadi banyak blanknya, banyak lupanya. Ya, misal mau jemput anak sekolah. Kita tanya, "Dek, kok sudah jam 3, anak belum dijemput?" Padahal dia keluar dari sekolahannya jam 3. Ya, padahal jarak dari rumah ke sekolahannya aja udah setengah jam. Oh iya, lupa. Sesuatu yang sudah dia lakukan setiap hari, sekarang jadi pelupa. Ya, bahkan kadang-kadang memorinya juga banyak yang lupa. Padahal kita tahu persis mantan ini orang yang punya daya ingat yang sangat baik. Ngobrol itu tentang masa lalu atau tentang sesuatu, masa iya seperti itu? Jadi blank, banyak lupanya sekarang. Bahkan mungkin dalam perjalanannya bisa lupa tuh pada kita. Kemudian perubahannya yang ketiga, mantan itu sekarang kalau biasanya tidurnya nyenyak-nyenyak saja, nyaman-nyaman saja, sekarang kalau tidur banyak mengigaunya. Nah, kan biasanya sihir itu dikirimkan pada saat malam hari ya, ketika orang sedang tertidur. Apalagi misal mantan ini juga jarang berdoa ketika mau tidur ya. Atau kalaupun dia berdoa itu, berdoanya jam 9, tidurnya jam 12 malam. Ya, karena tidak bisa tidur ya, 3 jam main handphone, baterainya habis, handphonenya sambil dicas ya, pakai powerbanknya habis, cari powerbank lagi gitu. Jadi berdoanya itu sudah lama sekali, 3 jam yang lalu. Nah, jadi sihir itu biasanya malam hari ya, sehingga orang yang biasanya sedang dalam pengaruh sihir itu ya perubahannya paling bisa terlihat ketika tidur sering mengigau. Nah, maka sekarang apa yang harus dan bisa kita lakukan? Jadi rumus ya kan seperti yang di awal tadi. Kalau pengaruh guna-guna itu bisa kita bersihkan, maka insya Allah mantan akan kembali seperti sedia kala. Dia akan balik sendiri kepada kita, karena kita tahu persis dia sangat mencintai kita, menyayangi kita, menyayangi anak-anak ya. Ini kalau yang bercerai suami istri. Nah, maka apa yang harus dilakukan? Tentu tadi ya, misal dengan cara meruqyah. Tadi kita sudah jelaskan, yang pertama dengan membacakan, atau kalau sudah tidak satu rumah, namanya sudah misal pisah ranjang atau pisah rumah belum bercerai. Atau kalau memang sudah bercerai betulan, sekarang kita kirimkan kepada mantan surat Al-Fatihah. Setiap selesai sholat fardu ya, sediakan waktu, kirimi 3 kali, 7 kali ya. Malam hari kalau memang masih segar, masih bugar, kerjakan sholat sunat 2 rakaat. Setelah itu kirimkan surat Al-Fatihah untuk mantan. Ya semampunya. Ya, karena ini kan
Kalau sudah guna-guna ini berat ya. Jadi kalau bisa agak banyak tentu lebih baik. Kemudian yang kedua, tapi sebelum kita bahas yang kedua, jangan lupa ya yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama ya. Dan jangan lupa subscribe itu gratis ya. Kemudian yang kedua, kita kirimkan surat Al-Baqarah ya. Karena apapun yang dibacakan surat Al-Baqarah, setan akan lari. Rumah dibacakan surat Al-Baqarah, setan pergi. Orang dibacakan surat Al-Baqarah, setan akan pergi dari orang itu. La taj'alu buyutakum maqabira inna syaitan yanfiru minal baitil lazi taqra' fihi suratul Baqarah. Jangan jadikan rumah-rumah kalian seperti halnya kuburan. Ya. La taj'alu buyutakum maqabira. Ya. Inna syaitan, sesungguhnya setan, yanfiru, lari, minal baitil lazi, dari rumah, taqra' fihi, yang di dalamnya dibacakan suratul Baqarah, surat Al-Baqarah. Ya. Nah, sekarang kalau surat Al-Baqarah misal panjang banget Ustadz, kirimkan 2 ayat penutup dari surat Al-Baqarah. Ya. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih, dan seterusnya sampai selesai. Jadi di dalam sebuah hadis dijelaskan man qara'a bil ayataini min akhiri suratil Baqarah fi lailatin kafatah. Barang siapa yang membaca 2 ayat penutup dari surat Al-Baqarah fi lailatin, ya, pada waktu malam, kafatah, maka Allah akan mencukupkan seluruh kebutuhannya. Apa yang kita butuhkan? Yang kita butuhkan adalah membersihkan mantan dari pengaruh guna-guna, maka akan Allah berikan pertolongannya. Nah, maka insya Allah kalau kita istiqomah, ya, semoga mantan bersih dari pengaruh guna-guna dan balik sendiri. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.